kan tali buntu pada teori lama mengatakan puisi pantun 6 seuntai. Tapi sebetulnya bukan batas tali buntu, bukan hanya 6. Boleh 6, boleh 8, boleh 10 ya. Tapi lazimnya orang membuat 6. Ya, lazimnya dalam sastra orality juga ya, orang selalu membuat tali buntu 6 baris. Tapi asal lebih dari 4 baris, genap, itu kategorinya tali bun. Ya. Pak, mohon maaf terlambat, Pak. Tidak apa-apa. Mulai. Iya. Jadi itu yang perlu dipahami. Yang lazim, yang tali bun yang selalu dijadikan contoh, kalau Anda nak kelepau, you beli, belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Saya ulangi lagi, kalau Anda kelepau, lepau itu kedai. Kata lainnya bahasa daerah itu lepau. Kalau Anda nak kelepau, hiu beli, ikan hiu beli, belanak beli, itu jenis ikan juga. Enak-enak semuanya. Tapi ikan panjang beli dahulu. Nah, itu sampirannya. Kalau anak hendak merantau, kenapa lepau yang hendak merantau? Ibu cari, famili cari, induk semang cari dahulu. Itu kategori yang dikatakan tali bun. Oke, paham? Nah, nanti bisa, karena itu kemarin saya suruh Anda bagi yang ngerti nih ya, bahasa Minang, Anda dengar ceramah aja Ustadz apa namanya Ustadz siapa tadi kemarin Sumatera Barat itu beliau tuh rajin tuh buat tali bun. Dalam ceramah tuh rajin dia buat tali bun. Cuma banyak kalian tidak ngerti dengan bahasa Minang, translate contohnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau buat tali bun itu, Pak, buat pantunnya susah. Sebetulnya tidak. Dari pantun 4 baris kita tambah 1 baris aja lagi. Di sampiran 1 baris diisi. Dia jadi tali bun. Ya. Misalnya kita ada pantun ya, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Itu kan pantun. 2 baris sampiran. Tambah lagi 1 baris. Ya, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Rusa dibawa, misalnya rusa dimasak, bisa juga kan? Tinggal nambahin 1 baris. Apa aja model apa kalimatnya gitu. Ya? Iya. Lalu tambah lagi sampirannya. Jadi tali bun. Cuma karena kita ini selalu di sekolah tidak terbiasa menciptakan pantun. Kelemahan di pelajaran sastra di sekolah, bahkan di perguruan tinggi, yaitu pada prakteknya. Jadi kita berteori-teori terus, sehingga kita lupa. Padahal teori itu munculnya setelah ada praktek. Jadi harusnya kita mahirkan prakteknya dulu. Ya. Nah, karena itulah saya katakan pada Anda, kenapa pelajaran puisi ini kita ke prakteknya. Imbangi antara teori dengan praktek. Oke? Nah, itu berarti ada 2 jenis. Puisi berpola yang 2 baris itu ada 2 jenis. Self text sama tali bun. Kalau self text itu tidak ada aturannya. Sama halnya dengan puisi dari Eropa itu cuma yang kita tahu itu jumlah barisnya. Ya, yang saya dapat ya. Mungkin aja nanti Anda dapat teori dari luar negeri, saya nggak tahu. Tapi yang tahu kita masuk ke dalam negeri itu, ke Indonesia itu, dalam sastra Indonesia, yang tahu adalah jumlah barisnya aja. Oke? Nah,
Artinya apa? Jumlah baris yang sekali lagi saya harus selalu ingatkan pada Anda, yang dikatakan 6 baris itu memang dalam satu bait. Memang hanya 6 baris dia dapat. Jangan nanti Anda lihat dari misalnya tiba-tiba Anda baca puisi Suparji Djoko Damono 2 bait 6 baris. Itu tidak. Ya. Berarti memang gagasannya itu diungkapkan dalam 6 baris, 1 bait. Kalau kita analogikan sama dengan 1 paragraf, cuma 1 paragrafnya cuma 6 baris. Itu yang harus ditekankan. Jadi kalau Anda buat itu, nah berlakulah apa yang saya katakan itu prinsip paragraf itu. Harus unity dia, satu gagasan dia, dan koheren, kompak gitu. Ya, cuma bedanya paragraf dengan bait itu, kalau di prinsip paragraf itu sama kesamanya itu harus unity, koheren, bedanya pada gaya bahasa. Pada puisi kan dia ada proses namanya diksi. Ya, pilihan kata. Untuk apa diksi dipakai? Ada kaitannya dengan gaya bahasa. Sementara pada tidak terlalu dominan tentang gaya bahasa. Bukan tidak ada gaya bahasa, ada. Itu pembedaannya. Paham? Jadi ada berapa puisi 6 baris? Yang pertama? Iya, oke, paham? Nah, nanti kita cari nanti sambil menunggu teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Puisi 7 baris. Hanya ada satu-satunya, yaitu puisi dari luar, Septima. Septima namanya. Di kita tidak ada. Septima. Ya, sama dengan seperti penjelasan saya yang tadi sama. Jadi kalau Anda menjumpai puisi, orang menulis puisi, jumlahnya tidak ada baitnya, 7 baris, mau 1 baris itu ada yang 3 kata, 4 kata, yang penting 7 baris dia, itu septima. Tapi Anda pahami lagi, itu memang satu ide enggak? Ya, kemudian bagaimana? Misalnya nih, dia bentuknya narasi, cerita. Kan narasi itu kan tidak ada kalimat utamanya. Yang ada kan gagasan utamanya. Maka dia kategorinya sempurna septimanya. Oke? Nah, sampai situ udah mau ditanyakan? Ini kita Anda tugas Anda buat kontennya, mau buat tugasnya gitu loh. Ya? Nggak sampai di situ aja. Saya masih ada tugas kelompok yang belum kita, nanti hari ini kita bicara tentang kelompok. Nah, kan nilai kelompok belum saya dapat gitu misalnya. Walaupun tugas-tugas yang kemarin belum ada yang selesai juga gitu. Dan kemudian terakhir stanza. Nah, sebetulnya soneta itu tersendiri masuknya. Belakangan masuknya. Ya, dari distikon sampai stanza itu tuh satu rombongan masuk. Ya, satu masa dia masuk. Memang masih di Penjaga Baru. Itu lebih duluan masuk daripada soneta. Itu stanza. Stanza itu 8 baris. Ya, 8 baris. Anda bisa lihat ada stanza itu, ada yang Amir Hamzah ada nulis stanza. Ya. Nah, itu yang perlu. Sekarang coba cari supaya lebih paham lagi Anda, dan Anda bisa kritisi. Oh, ini Pak ada contohnya di ini, tapi kelemahannya di sini misalnya. Yang saya katakan pada Anda itu minimal Anda memahami gagasannya sama kesatuan isinya, kalimatnya gitu. Coba cari.
dari yang 6 baris tadi. Ya, tinggalkan dulu talibun. Kalau talibun udah pasti itu ya. Talibun itu sama dengan pantun. Ibaratnya sama saya katakan kemarin, seperti kue talam. Pantun yang bagus itu seperti kue talam, ibaratkan kue talam. Dia 2 lapis. Nah, ini yang kita cari ini adalah apa? Sestep, setima, stanza. Coba cari sestep dulu. Cari sestep dulu. Coba cari. Kan kuliah di bawah tidak terlalu panas kan, kalau di atas gerah gitu. Jadi kalau mau di atas lagi tidak ada masalah. Siang ini kan panas. Dapat? Contoh puisi sestek atau puisi 6 baris muncul itu. Kalau ada dia 2 bait 6 baris berarti tidak tepat contohnya. Rendra ada juga buat puisi yang 6 baris. Tapi rata-rata puisi itu bentuknya narasi. Ada yang dapat? Ada? Jumpa? Iya. Sekarang siapa? Karya Ipih. Iya. Jika harilah tengah malam, angin berhenti dari bernafas. Alam seperti dalam samadi, sukma jiwaku rasa tenggelam, dalam laut tidak terwatas, menangis hati diiris sedih. Itu kan bentuknya narasi suasana hati kan, alam. Betul. Ya tapi kan lihat di situ dia tidak ada pola rima akhirnya gitu. Oke. Jadi sebetulnya Anda punya peluang untuk membuat karya-karya yang contohnya seperti itu. Itu peluang loh. Ya, Anda buat konten-konten yang kaitannya dengan contoh-contoh yang langka seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Ya. Saat bahteraku membelah lautan, banyak keindahan yang kutemukan. Biang lala memenuhi cakrawala selepas badai menerjang. Tarian lumba-lumba melewati garis horizon yang membentang, pantai indah di balik karang yang menjulang. Namun pesonamu tak terbantahkan, sayang. Nah, jadi sebetulnya saya katakan pada Anda, rima itu bentuk hiasan bunyi. Jadi Anda jangan memikirkan rima, kecuali kalau kita buat pantun, buat syair, itu kita mempertimbangkan bunyi akhirnya. Tapi kalau ini enggak. Itu kan kalau dilihat rumahnya kan A, B, A gitu kan. Jadi cuma kalau seandainya kita bisa menciptakan kesamaan bunyi, pola bunyi, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak dapat, ada masalah. Jangan diragukan, karena tidak ada ketentuan rima akhirnya. Tidak ada ketentuan rima akhirnya. Ada lagi? Cukup? Ada? Ya silakan. Yang 6 baris kah? Iya, Pak. Nah, silakan. Puasa karya Joko Pinurbo. Joko Pinurbo itu kalau Anda lihat di YouTube paling banyak dibuat contoh-contoh seperti itu. Mulai dari distikon sampai ke stanza. Joko Pinurbo itu anak Jawa. Malah dia bukan penyair yang terkenal gitu. Tapi kalau orang buat Google pasti karangan Joko Pinurbo. Ada gitu. Silahkan. Saya sedang mencuci celana yang pernah saya pakai untuk mencekik leher saya sendiri. Saat sedang mencuci kata-kata dengan keringat yang saya tabung setiap hari. Dari kamar mandi yang jauh dan sunyi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puisi. Nah, ini persoalannya
Kalau kita lihat kan bahasanya biasa. Ya, Pak. Cuma membedakan dia dengan paragraf itu diksinya. Ya, artinya ada diksi yang dia pilih itu yang menurut kita itu seperti tidak logis. Misalnya satu contoh, dia mengatakan bahwa dia mencuci celana yang pernah mencekik dirinya sendiri. Kan itu hal tidak lazim kan? Nah, itu contohnya membedakan paragraf itu dengan bait puisi. Ya. Itu contohnya, artinya ada makna-makna yang sifatnya menyimpang ya dari kebiasaan gitu loh. Kan rata-rata kalau kita lihat diksinya puisi itu kan seolah-olah kan menyimpang dari kelaziman. Ya, kalau boleh kita katakan semacam ada sensasinya loh. Ketika dia milih kata ada sensasinya, tapi pada paragraf karya ilmiah atau dalam fiksi hal itu tidak kita jumpai. Baik, kita lanjut ke puisi yang Septima. Silahkan. Yang 7 baris. Ada yang jumpa contohnya? Iya, silahkan. Pasien karya Joko Pinurbo. Nah, kan Joko Pinurbo juga kan? Nah, itu tadi. Kalau saya cari pasti Joko Pinurbo. Karena dia tahu bahwa itu contoh itu jarang orang. Ya, kita baca karya dia itu bagi dia kan jam tayang dia gitu. Ya, silakan. Seperti pasien keluar masuk rumah sakit jiwa, kau rajin keluar masuk telepon genggam, melacak jejak suara tak dikenal yang mengajakku, kencan di kuburan pada malam purnama. Aku pakai celana merah, lekas datang ya. Ku tengok ranjangmu, tubuhmu sedang membeku, menjadi telepon genggam raksasa. Nah, jadi itu tadi ya, sekali lagi saya katakan rata-rata puisi yang lebih dari 4 baris, yang 5 baris, 6 baris, kecuali yang puisi berpola yang di Indonesia kayak Talibun, rata-rata itu bentuknya narasi. Narasi itu artinya cerita. Karena itu lebih luas orang membuat. Ya. Lebih leluasa orang membuat. Rata-rata begitu. Jadi kalau Anda membuat cerita itu apa loh dia mau dikatakan ini? Ya, misalnya Anda pas di kampus itu sepi. Lalu Anda gambarkan tentang kesepian Anda. Kan bebas. Mau 10 baris, mau 2 baris, mau 3 baris. Oh, mentoknya cuma 8 baris. Berarti Anda buat stanza, kira-kira seperti itu. Oke? Paham? Nah, berarti udah ngerti. Tinggal lagi itu tadi. Bagaimana Anda mencoba membuatnya. Cuma sekarang, sekali lagi saya katakan pada Anda bahwa kita itu selalu yang pertama jadi mahasiswa menikmati karya orang satu. Kita tidak mencoba menciptakan, tapi kita harus menciptakan satu. Yang kedua, kita selalu seolah-olah tidak berani berinovasi. Seolah-olah tidak berani kita berinovasi. Karena memang di sekolah kita tidak diajarkan berinovasi. Padahal dengan adanya inovasi ada nilai tambah. Ya, punya nilai tambah. Contohnya lah nih, kita ada beli minuman teh es. Ya kan? Kan di rumah biasa buat es, kalau bagi yang punya kulkas. Panas bikin teh, saring, kasih es. Tapi bagi pedagang mungkin tidak seberapa. Pas kita buat itu kan tidak seberapa. Berapalah? Mungkin katakanlah 3 sendok gula, tambah teh celup 1. Kalau mau beda rasanya, mungkin teh celup yang kita pakai itu yang kalau orang misalnya menggunakan Sariwangi, kita mungkin menggunakan yang lain gitu, merek lain. Kan berbeda ya. Atau Sariwangi itu kan macam-macam warnanya. Itu adalah inovasi itu. Tinggal packingnya. Jadi ada orang yang bilang gitu, karena ada orang orientasinya ada orang gini, biarlah kecil tapi hemat gitu. Sekarang kan ada minuman air mineral, ya air mineral aqua yang gelas kecil, segini, ya kan? Kan lagi laris. Iya, artinya orang malas kan minum yang besar, pertama payah bawa nentengnya, yang kedua sisa. Ini sekali minum.
Itu yang dikatakan inovasi. Karena itu kalau dalam sastra juga begitu, harusnya begitu. Bagaimana supaya karya sastra itu punya nilai tambah? Ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan pada sisa kurikulum kita itu, mencari nilai tambahnya dari karya puisi itu. Sehingga artinya bukan orientasi kita nilai itu sebagai efek loh. Ya sebagai efek. Tapi bagaimana dalam kehidupan Anda dia punya nilai tambah. Ya, dia punya nilai tambah gitu. Paham? Nah, jadi itu tadi yang saya katakan, yang kita akan lanjutkan nanti pada bentuk-bentuk inovasi tadi. Ada yang bertanyakan? Ada? Saya nggak lanjutkan stanza, pasti udah tahu, halnya sama juga, ya. Artinya sekali lagi saya katakan kepada Anda, yang paling fleksibel itu kalau kita ingin membuat puisi itu adalah puisi narasi, kecuali puisi berpola yang ada sampiran seperti pantun. Pantun itu ya kita harus membuat dua bahagian. Ya, kalau saya katakan ibaratnya kue talam tadi. Talam durian kan harus kita buat dua kan? Gak mungkin satu adonan kan? Ada pulutnya, ada talamnya. Tinggal kita lihat prinsipnya. Rasanya itu harus sama. Kan gak mungkin yang talamnya baunya pandan, yang pulutnya durian, kan gak nyambung dia. Nah, kira-kira seperti itulah hubungan sampiran dengan isi. Nah, ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada? Ini mohon maaf.